teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga Ambon Batak. Terima kasih udah subscribe, udah klik tombol loncengnya, dan udah nontonin semua video-video yang ada dari keluarga Ambon Batak. Terima kasih buat kalian. Dan buat teman-teman yang belum subscribe atau belum klik tombol loncengnya, please subscribe dan klik tombol loncengnya, dan tontonin video-video kita biar aku lebih semangat lagi upload foto video-video yang bermanfaat buat kalian. Oke. Di video kali ini kita masih bahas tentang seputaran latsar. Di video sebelumnya juga sudah bahas tentang latsar, yang itu part satunya, dan ini adalah kelanjutannya. Ini part 2-nya. Nah, untuk video kali ini kita membahas tentang materi pembelajaran latsar, tujuan pembelajaran, jadwal materi pembelajaran latsar. Jadi di sini aku bagikan kira-kira dari pembukaan sampai penutupan latsar. Misalnya hari ini ngapain aja, besok rencananya ngapain gitu. Terus mentor itu siapa dan apa itu mentor, terus siapa nanti yang jadi coach kita, terus bagaimana sikap peserta latsar selama kegiatan latsar dilakukan. Nah, untuk materi pembelajaran ini teman-teman, aku bakal jelasin terperinci beserta tujuan dari pembelajarannya. Ikuti terus videonya biar nggak ada yang terskip dari semua pembahasan kita ya. Nah, langsung aja teman-teman. Ini yang kita mulai dari struktur kurikulum. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang struktur kurikulum sesederhana mungkin dan pembagian waktunya, berapa sesi untuk latsar ini. Kan ada 51 hari lamanya, namun terbagi atas 3 bagian. Nah, yang aku mau bahas di sini adalah untuk bagian pertamanya, yaitu yang 18 hari tentang materi pelajarannya. Nah, oke. Struktur kurikulum latsar ini terbagi atas 2, yaitu pembentukan karakter PNS dan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, untuk pembentukan karakter PNS ini terbagi atas 4. Yang pertama, agenda sikap perilaku bela negara. Yang kedua, agenda nilai-nilai dasar PNS. Dan yang ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dan yang keempat, agenda habituasi. Nah, untuk agenda sikap perilaku bela negara ini teman-teman, tujuannya agar kita, si peserta latsar ini, bisa memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Jadi teman-teman nanti bakal ada aksi bela negara atau aksi dari nilai-nilai aneka. Apa sih maksudnya aksi itu? Kayak aksi itu adalah kayak apa bentuk apa sih bentuk sumbangsi kalian untuk misalnya cinta tanah air gitu, bentuknya apa? Misal membeli barang-barang lokal, kayak mencintai batik, bukan mencintai sih, kayak kita lebih membeli barang-barang produk lokal daripada produk dari luar gitu. Terus untuk agenda nilai-nilai dasar PNS, tujuannya agar kita peserta memiliki kemampuan berakuntabilitas, maksudnya bertanggung jawab, terus mengedepankan kepentingan nasional, terus menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi, dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Jadi tujuannya sini juga teman-teman agar kita terhindar dari korupsi dan bagaimana cara kita menghindari korupsi. Gitu. Yang ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ini tujuannya agar kita peserta ini memiliki pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam menjalani fungsi kita sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan kita ASN ini adalah perekat dan pemersatu bangsa. Maksudnya kita ini kan pelayan publik, kita adalah ASN, jadi diharapkan kita menjadi pemersatu bangsa, perekat dan pemersatu bangsa, jangan jadi sumber pemecah belah gitu teman-teman. Nah, yang keempat, agenda habituasi. Nah, di agenda habituasi ini cukup ada 2 sesi ya teman-teman. Di latsar kan latsar itu pembagiannya 3. Nah, yang pertama 18 hari. Nah, ketika 18 hari ini kita juga bakal seminar tentang rancangan aktualisasi habituasi. Dan di sesi keduanya kita bakal melakukan semua rancangan kegiatan kita, dan ketiganya itu kita membuktikan pelaksanaan aktualisasi habituasi kita gitu. Nanti aku bakal jelasin di slide berikutnya. Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini terbagi 2. Yang pertama, agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif.
di sini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan. Semua sih tujuan dari pembelajaran ini pastinya untuk meningkatkan pengetahuan, tapi pengetahuan apa dulu gitu. Nah, di sini bersifat tentang bersifat umum dan administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas. Terus yang kedua, agenda untuk memenuhi kompetensi teknis substantif. Nah, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan juga dan keterampilan yang bersifat spesifik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, untuk memfasilitasi peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan formasi jabatannya. Nah, teman-teman, di sini yang mulai agak ditekan gitu, kita bakal belajar dari pagi sampai malam, dan malam itu pun kita masih punya PR untuk menyambut besok karena pembelajaran ini. Jadi pelajarannya ini cukup banyak, karena kan Latsar itu ada kurang lebih 511 jam pelajaran kan. Nah, kita harus mengejar beberapa materi-materi ini, harus kita ketahui selama 18 hari. Nah, ini materi-materinya. Untuk pelatihan pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara terbagi 3, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Ini maksudnya isu kontemporer itu teman-teman kayak ada masalah isu-isu yang berkembang di masyarakat, kalau tidak ditangani dengan entah terserah kalian ditangani dengan berupa membentuk inovasi atau enggak, yang penting kalau nggak ditangani bisa mengakibatkan masalah yang lebih luas gitu. Terus yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Nah, untuk pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS, di sini kita mempelajari tentang akuntabilitas. Di sini mempelajari tentang gimana menjadi ASN yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus jiwa nasionalisme kita. Pokoknya sih pelajarannya yang gitu ya teman-teman. Etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Anti korupsi ini banyak lagi bentuknya teman-teman. Jadi belajar ini cukup banyak ilmu yang kita dapat kalau benar-benar kita pelajarin. Untuk pembelajaran agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ada 3. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, WOG atau Whole of Government. Nah, untuk agenda habituasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, 8 pembelajaran teman-teman. Yang pertama, konsepsi aktualisasi. Kedua, penjelasan aktualisasi. Ketiga, rancangan dan pembimbingan aktualisasi. Keempat, evaluasi rancangan aktualisasi. Kelima, pembekalan habituasi. Keenam, aktualisasi di tempat kerja. Ketujuh, persiapan evaluasi aktualisasi. Dan kedelapan, evaluasi aktualisasi. Jadi teman-teman bakal diajari gimana pembuatan judul aktualisasi. Terus pertama dijelaskan dulu gimana konsep aktualisasi. Terus setelah dijelaskan konsepnya, kita menentukan judulnya, terus kita bikin rancangan kegiatannya, baru kita dievaluasi sama pembimbing kita, baru kita setelah dievaluasi, kita bakal ada pembekalan habituasi lagi, terus kita aktualisasi tempat tugas kita, baru kita mau seminar lagi, aktualisasi kita, baru kita dievaluasi terakhir. Nah, disitulah penentu lulus apa enggak. Untuk persyaratan lulus atau enggak ada di video sebelumnya. Apakah kalian remedial, lulus atau tidak lulus, ada di video sebelumnya penjelasannya ya teman-teman. Bisa ditonton, kok belibet sih. Jadi bisa kalian tonton di video yang di part satunya. Untuk orientasi peserta pelatihan ini terbagi atas 5, yaitu overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan, kedua dinamika kelompok, ketiga kebijakan pengembangan sumber daya aparatur dan nilai-nilai ASN, keempat muatan teknis substansi lembaga atau MTSL, yang kelima review kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Nah teman-teman, materi pokok overview. Nah untuk materi pokok overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan saja terbagi atas berapa banyak nih? 7. Maaf ini ketinggalan, kurang enter. Yang pertama, filosofi dasar pelatihan dasar CPNS. Jadi teman-teman di sini untuk overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan ini di sini dibahas kenapa sih bisa dikatakan Latsar, kenapa, di mana sih kebijakannya, apa sih tujuannya, terus apa saja kurikulum pelatihan dasar CPNS. Nah kurikulumnya ini yang aku bahas. Terus kalau filosofinya
kebijakannya dan tujuannya semua ada di video sebelumnya. Terus mekanisme penyelenggaraan sistem valuasi dasar nanti akan aku jelaskan lebih detail di video yang selanjutnya, tapi di video sebelumnya aku udah jelasin juga untuk ringkasan. Terus dijelaskan juga fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya dan tata tertib penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Untuk fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya ada di aturannya juga dari Lembaga Administrasi Negara, tapi ini bukan menjadi tanggung jawab peserta, tapi ini adalah tanggung jawab panitia penyelenggara. Nah, untuk tata tertib penyelenggara pelatihan, maksudnya ini tata tertib peserta ya selama melakukan pelatihan dasar CPNS, ada juga nanti di video ini bakal aku share juga. Jadi untuk pembelajaran overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan ini teman-teman ada satu sesi dan waktunya selama 4 jam pelajaran. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya teman-teman, aku mau minta waktu kalian 3 detik aja untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya sebagai dukungan buat aku biar aku lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat buat kalian. Aku hitung ya, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut, terima kasih. Nah, untuk dinamika kelompok ada 4 bagian: pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen kelompok belajar. Jadi ini belajar juga, tapi ada kayak prakteknya juga, biar kita lebih paham. Tergantung video suaranya untuk menyampaikan materi pembelajaran itu biar kita gampang nangkepnya gitu. Yang ketiga, kebijakan pengembangan sumber daya aparatur dan nilai-nilai ASN. Di sini terbagi teman-teman 2, yaitu kebijakan pengembangan sumber daya aparatur dan kebijakan pengembangan kompetensi. Nah, waktunya itu 1 sesi, yaitu 2 jam pelajaran. Yang keempat, muatan teknis substansi lembaga atau MTSL. Jadi di sini tentang visi misi, tugas fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, instansi pemerintah, asal peserta dan kinerja organisasi. Ini 2 sesi atau 6 jam pelajaran. Jadi di sini kalau kalian ditugaskan di puskesmas, maka kalian harus tahu apa visi misi puskesmas kalian, apa tugas dan fungsinya, apa kebijakan nilai-nilai organisasi di instansi pemerintahan kalian. Tapi kalau kalian kerja atau ditugaskan di tempat yang nggak punya visi misi, kalau kita dulu kalau nggak salah ya, solusinya kita ngambil visi misi dari bupati. Karena aku sendiri dari Pemda, bukan dari kementerian. Nah, maksudnya PNS Pemda, PNS daerah maksudnya ya. Terus yang kelima, review kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Ini terbagi atas 2 lagi, yaitu pengembangan kompetensi hasil pelatihan dasar, terus rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi. Ini 1 sesi teman-teman atau 2 JP. Yang keenam, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Ini terbagi atas 2, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan yang kedua analisis isu kontemporer. Tadi aku udah jelasin ya isu kontemporer itu apa. Nah, ini teman-teman terbagi atas 15 sesi atau 45 JP. Nah, untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara 6 JP, analisis isu kontemporer 9 JP, kegiatan praktiknya nanti ada bakal kegiatan praktik kesiapsiagaan bela negara 30 JP. Ini ada kegiatannya di luar kelas. Yang ketujuh, materi pokok untuk pelatihan akuntabilitas ini terbagi atas 5, yaitu konsep akuntabilitas, terus mekanisme logika dan operasionalisasi akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks organisasi. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel, dan yang kelima, studi kasus akuntabilitas. Nah, di sini akan pembelajarannya tentang tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Jadi, kalau tanggung jawab itu apa tanggung jawab kita sebagai ASN? Pertanggungjawaban itu kita bisa buktikan apa saja yang sudah kita lakukan gitu. Nasionalisme. Nah, ini mata pelatihan materi pokoknya ada 5 juga, yaitu nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, terus ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang ketiga ASN sebagai pelayan publik, yang keempat ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa,
Yang kelima, studi kasus nasionalisme. Nanti tergantung video suara juga, teman-teman, ada yang sistemnya putar video, ada yang bikin putar video tentang nasionalisme, terus kita disuruh menyimpulkan apa yang mau kita tangkap dari video itu gitu. Yang ke-9, etika publik. Nah, pelajarannya ada 4. Materi pokok pelatihannya yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, ilustrasi penerapan etika publik. Keempat, studi kasus etika publik. Ini juga tergantung video suara kali ya. Kalau kita dulu diputar video juga, terus kita menilai apa di sana etika publik yang dilakukan oleh ASN. Jadi kayak ada ASN, ada satu kantor PNS, terus masyarakatnya, ada masyarakat komplain kayak gitu. Terus sikap kita sebagai PNS gimana. Nah, kalau misalkan kadang ada PNS yang kalau kita masih junior biasanya rajin-rajin gitu menurut video itu. Terus yang kalau udah tua, udah PNS senior biasanya agak males gitu. Terus kita aktif bekerja, akhirnya PNS senior menekan PNS junior kayak gitu-gitu. Nanti cerita di video ini. Nah, kita menilai apa itu di dalam video itu tentang etika publiknya gitu. Seru sih belajarnya. Terus komitmen mutu, di sini mata pelatihannya tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Terus penerapan inovasi dan komitmen mutu dan studi kasus komitmen mutu. Terus anti korupsi. Nah, anti korupsi di sini teman-teman terbagi lagi. Jadi kita diajarkan tentang sadar anti korupsi. Terus kita belajar juga bagaimana semakin jauh dari korupsi, membangun sistem integritas, terus pembiasaan nilai-nilai dasar anti korupsi, dan ada juga studi kasus anti korupsi. Nah, untuk WOG atau Whole of Government ini terbagi atas 3, yaitu konsep WOG, kedua penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, terus yang ketiga best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. 13, manajemen ASN. Di sini kita belajar tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Terus kita belajar juga konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, terus mekanisme pengelolaan ASN. 14, pelayanan publik, konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik. Pokoknya seru pembelajaran ini teman-teman, benar-benar menurut aku bagus ya. Jadi kita tahu apa sih peran kita sebagai ASN, apa sih hak kita, apa sih kewajiban kita, apa sih kedudukan kita sebagai ASN di dalam pelayanan publik. Keren ini pelajaran ini. Jadi Latsar ini memang benar-benar. Terus aktualisasi. Nah, di sini teman-teman, aktualisasi ini juga bagian dari penilaian kalian, apakah kalian lulus, apakah kalian ditunda lulus remedial, atau kalian tidak lulus, atau kalian menjadi peserta terbaik. Jadi untuk nilai aktualisasi ini aku udah jelasin di video sebelumnya berapa persen. Jadi yang pertama ini penilai materi pokok pembelajarannya, tadi kan aku udah baca ya di awal, konsepsi aktualisasi. Jadi kita belajar konsepnya, gimana pembuatan aktualisasi, terus gimana cara pembuatan judul, gimana temanya, bagaimana subtemanya. Nah, setelah kita udah dikasih konsep aktualisasi, kita pembelajaran aktualisasi tadi juga, ini bagian dari pembelajaran aktualisasi ya, cara nyusunnya. Sebelum kita masuk ke aktualisasi ini teman, seminar aktualisasi ini, kita udah ditentukan pembimbing kita siapa. Nah, pembimbing itu kan satu kelas 40 orang. Tapi 40 orang itu bukan dicampur golongan 3 dengan golongan 2. Golongan 2 walaupun misalnya sedikit, tetap dia dipisahkan ruangannya, nggak akan tercampur. Tapi satu ruangan 40 orang. Nah, begitupun untuk pembimbing kita. 40 orang ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi 10 orang satu kelompok. Jadi 10 orang untuk satu pembimbing, itu maksimalnya. Nah, setelah kita ditentukan siapa pembimbingnya, nanti akan ada juga konsul. Jadi kita seperti ujian skripsi dibimbing juga gimana penyusunan rancangan aktualisasi. Nah,
terus diajarin juga gimana dibimbing juga gimana penulisan rancangannya, gimana pokoknya sampai bagaimana kita untuk seminar aktualisasinya gitu. Setelah itu setelah kita udah ACC semua kegiatan rancangan kegiatan aktualisasi yang mau kita lakukan, udah setuju dari pembimbing kita dan waktunya juga udah ditentukan untuk seminar. Jadi selama 18 hari teman-teman Latsar, beberapa hari terakhir di minggu terakhir itu akan dilakukan seminar rancangan aktualisasi. Nah, seminar rancangan aktualisasi ini yang di bagian A sampai C. Jadi kalian bakal dibuat judul seperti skripsi, tapi judul itu asalnya dari isu kontemporer gitu teman-teman, di wilayah kerja teman-teman. Terus kita seminar rancangan aktualisasi, habis itu kita udah selesai kegiatan Latsar, baru kita pembekalan habituasi. Nah, semua kegiatan rancangan aktualisasi kita yang kita seminarkan itu jika sudah diterima nggak ada perbaikan, terus kita pulanglah ke tempat tugas kita untuk melaksanakan aktualisasi. Itu masih hitungan Latsar juga selama 30 hari kan untuk melakukan kegiatan aktualisasi. Melakukan kegiatan aktualisasi. Habis itu ya di tempat kerja kita ya, tempat tugas kita. Habis itu kita susun laporannya, kita buktikan semua kegiatan yang kita lakukan. Dan sembari kita Latsar di tempat tugas kita selama 30 hari, kita juga konsul teman-teman ke pembimbing kita, baik melalui WA, lewat telepon, dan itu dibuktikan. Kalau misalnya lewat WA, screenshot. Kalau nggak salah, dulu kita dari pembimbing minimalnya itu 4-6 kali konsul gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita udah sampai di 30 hari, nanti bakal ada menyurat dari Pemda kita ke instansi untuk kapan dilakukan seminar aktualisasi habituasi. Nah, kita seminarkan lagi seperti ujian skripsi teman-teman di hadapan pembimbing, penguji, dan mentor kita. Oh ya, mentor kita itu adalah atasan kita, kepala puskesmas kita, atau nggak harus kepala puskesmas, tapi harus lebih tinggi golongannya daripada kita, pangkat dan golongannya daripada kita gitu. Misalnya teman-teman 3A berarti harus yang 3B gitu teman-teman. Dan biayanya ditanggung sama peserta Latsar. Kalau untuk ininya pembelajarannya nggak ditanggung, maksudnya untuk seminarnya nggak ditanggung sama peserta Latsar, tapi mentornya ketika melakukan seminar di tempat penyelenggara yang di balai itu, seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, itu kalian yang bayar untuk ongkos dan penginapan itu mentor kalian. Nah, ini di sesi terakhir teman-teman. Sebenarnya aku mau jelasin juga masih tentang sistem evaluasi Latsar, tapi ini videonya cukup panjang, jadi nanti di video selanjutnya lagi gimana cara mengevaluasinya. Bagian dari pembuatan judul aktualisasi itu juga kan dinilai cara mengevaluasinya. Nanti di video selanjutnya aku bakal kasih tahu juga sama teman-teman bagaimana cara pengambilan judulnya biar nilai kalian juga tinggi dari aktualisasi gitu. Nah, ini terakhir sikap perilaku yang perlu kalian ketahui sebagai peserta Latsar, dan ini dinilai teman-teman. Jadi sikap perilaku pelatihan dasar CPNS ini terbagi atas beberapa nih. Yang pertama, hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 95% atau setara dengan 2 sesi pembelajaran dari total 64 sesi pembelajaran di tempat pelatihan. Yang kedua, menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya. Jadi di sini harus jaga etika ya teman-teman. Yang pertama itu usahakan jangan sampai kalian gak hadir selama kurang dari 95%. Yang ketiga, menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara pelatihan. Jadi penceramah ini widya suara, sama aja ya sama pengajar. Mereka bakal ngasih tugas, semua kalian harus kerjakan. Kalian belajar dari pagi sampai malam, dan malam itu kalian harus mengerjakan tugas lagi. Dan ada juga kegiatan
atau tugas kalian dari penyelenggara pelatihan lagi teman-teman. Pokoknya selama latsar itu kita benar-benar dibentuk ya seperti pelatihan bela negara gitu. Kalau teman-teman udah pernah pelatihan bela negara, karena bakal ada juga pelatihan PBB di sini. Terus berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan pelatihan dan berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan pelatihan. Jadi sebisa mungkin ya jagalah etika, berpakaian yang rapi. Kalau kita dari panitia, kita panitia pemerintahan daerah dari asal peserta, memang udah menentukan kalau harus pakai training selama pelatihan. Maksudnya di luar dari jam pelajaran ya, selama masa pelatihan. Terus kalaupun misalnya pakai kaos, tetap harus kaos yang ada kerahnya gitu. Terus tidak boleh merokok selama pembelajaran berlangsung, tidak membawa senjata ke dalam tempat pelatihan, tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti pelatihan, tidak memberi gratifikasi kepada penceramah, widyasuara, pengelola, dan penyelenggara pelatihan. Ingat teman-teman, jangan coba-coba kalian melakukan gratifikasi. Karena di latsar ini kita belajar jangan anti korupsi loh, jadi jangan coba-coba gratifikasi dalam bentuk apapun. Terus tidak melakukan pelanggaran norma hukum, moral, dan susila selama mengikuti pelatihan, dan tidak membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya di dalam tempat pelatihan. Nah teman-teman, apa saja yang bakal difasilitasi selama kita melakukan pelatihan dasar CPNS? Yaitu kalau menurut peraturannya, aula, ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang kantor, ruang kebugaran atau olahraga. Maksudnya di sini bukan tempat nge-gym ya teman-teman. Nanti ada bakal olahraga kayak di lapangan gitu, olahraga dan lari gitu. Pokoknya senam, lari. Terus ruang komputer, asrama bagi peserta. Jadi kita tinggal kayak di asrama gitu. Terus wisma tenaga pelatihan, terus perpustakaan, ruang makan, fasilitas rekreasi. Ini kayaknya nggak sebuah keharusan ya, soalnya kita nggak ada disediakan fasilitas rekreasi. Gimana mau rekreasi, orang belajar terus dari pagi sampai malam. Terus unit kesehatan dan tempat ibadah. Nah itu untuk fasilitasnya teman-teman. Nah untuk sarana mendukung pembelajaran itu disiapkan papan tulis, standing flip chart, marker, sound system, TV, video player, kaset atau compact disc, perekam, komputer atau laptop, LCD projector, jaringan wireless, ya disediakan wifi ya teman-teman, buku referensi, modul atau bahan ajar, terus bank kasus, dan teknologi multimedia. Nah, ini teman-teman untuk waktu penyelenggaraan pelatihan. Kan di video sebelumnya aku jelasin kalau latsar itu kurang lebih 511 JP. Nah, rinciannya yang ini tadi. Untuk rincian lebih jelasnya, rincian yang di video sebelumnya aku hanya rincian singkat. Nah, ini untuk rincian lebih jelasnya. Pembukaan itu terdiri atas ini. Tuh teman-teman bisa lihat berapa JP semua. Jadi bayangin kalian belajarnya sebanyak ini selama 18 hari. Kalau udah sampai di penutupan udah deh teman-teman. Terus nah ini untuk gambaran umum jadwal pembelajaran kurikulum pembentukan karakter PNS dan pelatihan dasar CPNS. Pembentukan karakter PNS pelatihan dasar CPNS. Jadi teman-teman ini kalian bakal dinilai juga, dari sini juga penilaian untuk teman-teman semua. Dan ini penentu kalian lulus nggak lulus remedial atau kalian menjadi peserta terbaik. Nih, hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, ngapain aja kalian di sini ya. Nih, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18. Nah, ini di aktualisasi 30 hari kerja di tempat kerja kalian. Jadi kalian di sini pembekalan habituasi dari ke-18. Hari ke-19 pembinaan pra-evaluasi aktualisasi, hari ke-20 evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Udah selesai deh.
Nah, beberapa waktu kemudian baru kalian dibagikan SK 100 dan disitulah diumumkan apakah kalian menjadi peserta terbaik. Nah, tapi di sini aku masih sampai penjelasan pembekalan habituasi, teman-teman. Di video selanjutnya aku bakal bahas gimana start dari sini. Dari pembuatan judul sampai dengan kalian ke sini, ke evaluasinya. Nanti bakal di video selanjutnya. Jadi semua kalian dari awal sampai akhir teman-teman bakal dinilai dan ada penilaiannya, berapa persen untuk penilaian aktualisasi dan berapa persen untuk pembentukan karakter PNS. Oke teman-teman, udah dulu ya pembahasannya. Nanti di video selanjutnya aku bakal share tentang gimana cara pengambilan judul, aktualisasi habituasi, dan sampai kalian seminar evaluasi terakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.